Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Nur Aziza Hidayat dengan NIM 124203003 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Fajar. Sahabat semuanya, bayangkan ketika sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang pada saat dahulu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan Islam yang mempertaruhkan harta, nyawa, waktunya demi agama tiba-tiba berhadapan dalam satu medan perang. Yang mana perang ini bukan karena mereka saling mengkhianati, bukan karena mereka saling membenci, bahkan bukan karena mereka ingin saling menguasai gitu. Kan tetapi hanya karena satu musibah yang tidak bisa mereka hindari gitu. Apa sih musibah itu? Ternyata musibah itu adalah satu fitnah yang tiba-tiba datang di tengah-tengah kedamaian ketenangan dua sahabat Nabi itu. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau mengkisahkan sebuah peristiwa yang paling menyedihkan di dalam sejarah Islam. Apa itu? Yaitu Perang Jamal. Ya, Perang Jamal itu terjadi pada tahun 36 Hijriah atau sekitar 656 Masehi, yang mana disebut dengan Perang Jamal karena Jamal dalam artian bahasa Arab itu memiliki arti unta. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha itu menunggangi seekor unta yang di atas untanya itu ada tanduk ya. Jadi Aisyah itu berada dalam tanduk di atas ekor unta gitu. Yang mana si ekor unta ini tuh atau tanduk itu tuh menjadi pusat perhatian di medan perang ini. Jadi awal mula kisahnya tuh setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tongkat estafet atau tongkat kepenerusan kepemimpinan itu dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal dengan istilah dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang mana pada saat itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan sampailah kepada kepemimpinan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat lembut hatinya, dermawan, dan bahkan beliau pernah menyisihkan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk membiayai perang gitu. Nah, namun pada akhir kepemimpinan atau akhir kepemerintahannya muncul suara-suara sumbang atau desas-desus gitu dari kalangan yang mana kalangan itu tuh menuduh ada tuduhan bagi Utsman itu bahwasanya Utsman terlalu banyak mengangkat keluarganya dari Bani Umayyah itu untuk dijadikan pejabat di kepemerintahannya gitu. Jadi atau dalam istilah lain itu terjadi nepotisme atau politik keluarga. Nah, isu-isu ini pun menyebar luas ke berbagai wilayah yang pada saat itu Islam tuh sedang sedang meluas gitu. Dari Jazirah Arab hingga ke Afrika Utara. Nah, kemudian ketegangan pun semakin besar. Dan tuduhan-tuduhan itu pun sampai kepada isu-isu itu tuh sampai kepada pemberontak yang berasal dari Irak dan juga Mesir. Dan akhirnya si pemberontak itu pun datang ke Madinah dengan rencana-rencananya. Yang mana mereka punya rencana untuk mengepung rumah Utsman dan juga membunuh Utsman karena mereka tuh merasakan ketidakadilan kepemerintahannya gitu. Yang tadi itu. Nah, setelah Utsman mendengar bahwasanya rumahnya akan dikepung, Utsman pun hanya bisa berdiam, bukan berdiam. Utsman pun hanya bisa berdoa dan juga membaca Al-Qur'an. Karena ia tidak ingin bahwasanya umat muslim itu saling perang hanya karena dirinya sendiri gitu. Sampai pada akhirnya si pemberontak itu pun berhasil memasuki rumah Utsman dan berhasil mengepung rumah Utsman. Dan akhirnya Utsman pun dibunuh dengan keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Nah, setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan itu, masyarakat atau kaum muslimin yang berada di Madinah itu merasakan kekacauan atau sedang dalam keadaan kacau gitu. Karena mereka tuh kebingungan siapa yang layak menggantikan kepemimpinan Utsman itu. Setelah wafatnya Utsman, siapa yang layak? Siapa yang mempunyai jiwa seperti Utsman gitu. Yang berhati lembut, dermawan gitu.
Nah, sampai pada akhirnya masyarakat atau kaum muslimin di Madinah tuh menemukan hilalnya atau mendapatkan sosok pengganti Utsman tersebut, yaitu ya benar, Ali bin Abi Thalib. Kenapa gitu? Karena Ali bin Abi Thalib itu mempunyai jiwa yang pemberani, cerdas, dan juga beliau dekat dengan Rasulullah. Dan ya akhirnya Ali diangkat menjadi khalifah penerus Utsman bin Affan. Namun belum sempat Ali membenahi keadaan gitu, muncullah desakan, yang mana desakan itu katanya cepat hukum pembunuh Utsman itu gitu. Dan ternyata itu tuh datang, yang paling keras itu dari Zubair dan juga Thalha, yang mana dua orang tersebut adalah sahabat Nabi yang sudah senior gitu. Dan kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan ummul mukminin, dan beliau juga sangat mencintai keadilan gitu. Nah, jadi mereka tuh ingin segera menuntut keadilan. Nah, namun Ali itu merasa bahwasanya kalau ia langsung menangkap si pembunuh itu dengan keadaan yang belum stabil gitu, dengan keadaan yang masih tegang gitu. Nah, itu akan memungkinkan terjadinya perang antar saudara. Dan akhirnya Ali pun memiliki atau mempunyai strategi, yaitu untuk menunggu terlebih dahulu, menunggu keadaannya semakin tenang, semakin damai gitu. Dan kemudian menenangkan umat-umatnya, dan pada akhirnya nanti ia juga akan bergerak gitu. Nah, namun si strategi Ali ini tuh tidak disepakati oleh semua pihak. Nah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendengar wafatnya Utsman bin Affan itu, ia sedang berada di Mekah, dan kemudian ia pun terkejut, marah, takut, karena bagaimana bisa gitu khalifah ketiga dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Ya, pokoknya terkejut gitu, kenapa bisa? Nah, pada akhirnya Aisyah pun pergi bersama Thalha dan juga Zubair itu ke Madinah, ke Basrah, untuk menuntut keadilan, dan bukan untuk menyerang ya. Tujuannya itu untuk menuntut keadilan, karena ia tidak ingin bahwasanya si pemberontak atau pembunuh Utsman itu dibiarkan bebas gitu. Nah, di sisi lain Ali bin Abi Thalib juga mendengar bahwasanya Utsman wafat dengan pokoknya Ali juga mendengar Utsman wafat. Ali pun segera menuju ke Basrah, dan Ali juga tidak bertujuan untuk menyerang ya. Akan tetapi Ali untuk mencegah terjadinya peperangan. Nah, dan ajaibnya setelah mereka bertemu, pasukan Ali dan juga pasukan Aisyah, itu mereka tidak saling marah, tidak langsung marah-marah gitu, tidak saling memberontak atau tidak saling langsung nyerang gitu. Malah mereka, tokoh-tokoh penting itu sepakat untuk berdamai dengan pasukan Ali. Dan kemudian malam itu menjadi malam yang paling harum. Dan juga disebutkan bahwasanya ada yang menyebutkan bahwasanya Thalha dengan Ali juga itu sempat untuk berdamai gitu, dan akhirnya malam hari itu damai dan juga tentram. Namun seperti biasa, fitnah tidak pernah tidur. Fitnah selalu ada di tengah-tengah ketenangan, kedamaian dua sahabat Nabi itu. Yang mana pada malam hari itu ternyata si pemberontak atau pemberontak misterius atau orang-orang misterius itu ternyata datang dan mulai bergerak untuk melakukan rencana yang licik. Yang mana mereka tuh udah mendengar bahwasanya bahwasanya Ali dan juga pasukan Ali dan pasukan Aisyah itu kan berdamai. Nah, mereka tuh kalau otomatis damai, jadi mereka tuh akan menjadi buruan atau akan menangkap mereka gitu. Jadi mereka mempunyai rencana untuk menggagalkan rencana-rencana Ali dan juga pasukan Aisyah itu. Nah, mereka tuh menyelinap di antara kegelapan malam, ketenangan malam, kesunyian malam. Mereka pun masuk menyelinap dan juga mulai penyerangan kepada tenda-tenda yang sedang dikungsi oleh pasukan-pasukan itu. Dan juga mereka menyebarkan fitnah atau menyebarkan teror. Dan pada akhirnya pada pagi hari terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, pasukan Aisyah tuh mengira bahwasanya pasukan Ali lah yang menyerang pasukan Aisyah tersebut. Nah, di sisi lain
Ali pun mengira bahwasanya pasukan Aisyah lah yang mengkhianat atau berkhianat kepada pasukan Ali tersebut. Dan terjadilah yang namanya Perang Jamal. Nah, di tengah debu dan juga teriakan peperangan, Aisyah berada di dalam tandu, yang mana si tandu itu berada di atas seekor unta. Nah, yang mana si tandu itu tuh menjadi pusat perhatian atau mencorok gitu. Nah, alhasil si tandu itu tuh menjadi sasaran atau menjadi target karena ia mengira bahwasanya itu adalah komando atau pusat komando, pusat sinyal gitu. Pusat sinyal punya mencolok gitu. Dan jadi alhasil si unta Aisyah itu menjadi sasaran atau menjadi target. Kemudian setelah Zubair mengingat bahwasanya sabda Rasulullah SAW bahwasanya ia akan berperang dengan Ali, namun ia berada di dalam pihak yang salah. Nah, kemudian setelah mengingat itu, Zubair pun mundur, dan pada akhirnya Zubair pun terkena imbasnya gitu. Ia pun terbunuh pada saat perjalanan pulang oleh orang-orang yang mereka tuh hanya ingin mendapat pujian gitu. Ali pun merasa sedih dan juga merasa kehilangan gitu. Dan akhirnya Ali pun mendekati anak Zubair dan mengusap kepalanya sambil berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai Zubair, engkau selalu bersama Rasulullah, namun sekarang kita terpisah karena fitnah." Melihat keadaan semakin kacau, Ali pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menjatuhkan unta yang sedang ditunggangi oleh Aisyah tersebut, dan juga Ali menyuruh untuk menyelamatkan tandu tersebut. Dan akhirnya setelah tandu dirobohkan, perang pun berhenti. Setelah peperangan usai, Ali pun menuju ke Aisyah dengan masih tandu yang tertutup itu, dan ia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah mengampuni kesalahanku dan juga kesalahanmu." Dan ia pun menangis, dan mereka pun saling memaafkan, dan mereka pun merasakan bahwasanya sedih gitu, bahwasanya sahabat-sahabat mereka ternyata meninggal hanya gara-gara fitnah. Sayyidah Aisyah pun menangis di dalam tandunya, dan ia pun tersadar bahwasanya niat yang baiknya itu untuk menuntut untuk menuntut keadilan dari Utsman yang terbunuh itu malah menjadi langkah untuk membuka pintu perpecahan. Namun pada akhirnya Aisyah pun diantarkan oleh rombongan Ali dengan keadaan yang masih sedih gitu. Akan tetapi tidak ada penghinaan, tidak ada keributan, dan adanya ketenangan, bahkan hanya ada pengawalan yang terbaik. Setelah kembalinya Aisyah ke Madinah, ia pun tidak ingin lagi terlibat dengan yang namanya politik. Ia pun hanya fokus, dan ia pun hanya menghabiskan waktunya dengan mengajar, meriwayatkan hadis, dan juga menulis kisah-kisah Nabi yang penuh dengan cinta. Sementara Ali tetap memimpin umat dengan penuh sabar, dan ia tidak mempunyai rasa untuk balas dendam. Karena beliau tahu bahwasanya dalam konflik seperti ini tidak akan ada pemenang, akan tetapi hanya akan ada luka. Setelah kita mendengarkan kisah yang begitu menyedihkan dari Perang Jamal itu, apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Yang pertama, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang sebaik Ali dan juga Aisyah pun ikut terjebak apabila tidak berhati-hati, apalagi kita. Dan yang kedua, niat baik saja tidak cukup apabila waktu dan caranya tidak tepat, akan menjadi sebuah bencana atau tidak akan terlaksana niat baiknya itu. Dan yang ketiga adalah persatuan lebih baik daripada kemenangan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kisah ini sebagai cermin, agar kita tidak mengulang kesalahan dan luka yang sama di masa kini. Jadilah generasi yang membawa perdamaian, dan jangan menjadi generasi yang membawa atau mewariskan perpecahan. Saya Asin Nuraziza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.